Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Sahabat teman belajar di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kakak akan memberikan materi kita belajar bersama-sama tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk adik-adikku yang sekarang duduk di kelas 4 bangku sekolah dasar. Silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai. Adik-adik sekalian, pembahasan kali ini mengenai beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita penggal kalimatnya, kalau kita pisahkan, maka di situ akan ada dua kalimat yang berbeda. Yang pertama, yakni beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Akan tetapi nanti kakak hanya akan memberikan tentang beriman kepada Allah. Untuk yang beriman kepada Rasulullah akan kakak berikan penjelasannya pada pertemuan yang selanjutnya. Beriman kepada Allah ini nanti menyangkut 3 hal. Ada 3 pembahasan yang akan kita kaji pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yakni mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mungkin nanti yang Asmaul Husna akan kakak berikan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi nanti pembahasannya cuma 2 hal. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Beriman kepada Allah. Silakan disimak baik-baik. Iman artinya percaya atau yakin. Iman artinya percaya atau yakin. Berarti beriman kepada Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta ini. Beriman kepada Allah mempunyai arti mempercayai atau meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bumi, langit, dan seluruh isinya yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah. Sedangkan beriman kepada Rasul Allah, Rasul artinya utusan. Rasul artinya utusan. Rasul Allah berarti utusan Allah. Sehingga dapat diartikan beriman kepada Rasul Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa ada manusia pilihan yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Manusia harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi beriman kepada Rasul Allah itu mempercayai bahwa Allah itu mengutus seorang Rasul di muka bumi ini. Dan kita sebagai orang Muslim harus mempercayai itu, bahwa Allah menunjuk manusia pilihan, mengutus manusia pilihan di muka bumi ini. Pembahasan yang pertama mengenai beriman kepada Allah, mengenal Allah melalui alam semesta. Coba perhatikan, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 kotak di sisi kiri dan kanan. Gambar yang berbeda di situ. Kira-kira yang ada di pikiran adik-adik sekalian, apa yang ada di dalam kotak tersebut? Antara kotak yang kiri dan kotak kanan. Kira-kira, ya, jawabannya adalah kotak yang sebelah kiri adalah ciptaan Allah, sedangkan kotak yang sebelah kanan adalah buatan manusia. Di situ ada gambar di sebelah kiri, di kotak yang sebelah kiri ada gambar manusia, orang, meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda,
ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya keriting. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian ada hewan di situ, ada binatang, ada gajah, ada singa, dan lain-lain. Kemudian ada pohon, tumbuhan, itu ciptaan Allah. Kemudian di kotak yang sebelah kanan ada baju, ada televisi, ada meja dan kursi, kemudian ada sepeda, ada handphone seperti yang adik pegang saat ini. Itu adalah buatan manusia. Akan tetapi pembahasannya nanti kita coba bahas ini satu persatu. Di kotak yang sebelah kiri tadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, tumbuhan adalah ciptaan Allah, bukan karya manusia. Sedangkan baju, nah kita lihat baju. Baju awalnya terbuat dari apa sebelumnya? Baju terbuat dari kain. Kalau kain, kira-kira yang adik tahu, kain itu terbuat dari apa? Kain seperti pakaian yang adik pakai saat ini, kain itu terbuat dari benang. Dari benang yang disusun sedemikian rupa, ditenun hingga membentuk kain, kemudian kain menjadi baju. Tapi tahukah adik bahwasanya benang itu asal mulanya dari kapas, dari tanaman kapas. Mungkin di tempat adik tidak ada atau di tempat lain, tapi di Indonesia ada banyak sekali tanaman kapas. Tanaman kapas inilah yang kemudian menjadi benang, benang menjadi kain, kain kemudian menjadi baju seperti yang dipakai saat ini. Nah, kapas, tanaman kapas, siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Tanaman kapas yang membuat adalah Allah. Yang berikutnya, kita coba lihat yang satunya. Ada meja dan kursi. Meja dan kursi yang ada di rumah adik-adik sekalian, baik itu meja, kursi, lemari, itu terbuat dari kayu. Kayu asalnya dari mana? Asalnya dari pohon. Ada yang pohon jati, ada yang pohon mahoni, kemudian ada pohon meranti dan lain-lain. Pohon itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi pada dasarnya semua yang ada di alam ini adalah karunia dari Allah. Semua yang ada di alam ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya adalah karunia dari Allah, ciptaan Allah. Meskipun baju, meja, kursi adalah buatan manusia, tetapi bahan bakunya tetap yang menciptakan adalah Allah. Yang selanjutnya kita bahas yang berikutnya, yakni mengenal Allah melalui Al-Quran. Berapa kali adik-adik membaca Al-Quran dalam satu hari? Kalau boleh kakak tahu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau tidak pernah sama sekali? Al-Quran harus kita baca. Kenapa? Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua. Sekarang coba adik baca, kita baca bersama-sama ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 102. Adik-adik, ayat Al-Quran di atas yang kita baca tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya
kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pada pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi